Sebenarnya cinta karena Allah itu gimana sih sebenarnya definisinya dan maknanya Umi? Cinta karena Allah yang ketika ditanya, ketika belum nikah maksudnya nih, misalnya udah hitbah gitu, eh Iwannya bilang gitu, cinta sama Ahwat itu karena Allah. Itu tuh definisinya tuh sebenarnya gimana sih? Saya masih belum paham. Dah, begitu Umi. Terima kasih. Saya perjelas ya, ada Ikhwan menyampaikan ke Ahwat gitu, dia mencintai Ahwat itu karena Allah gitu ya. Tapi itu sebelum nikah ya? Gimana Kak? Iya, sebelum nikah, sebelum masih hitbah gitu. Oh masih hitbah, sudah proses mau menikah. Oh iya. Ya kalau misalnya memang prosesnya udah mau hitbah sih, insya Allah ya mudah-mudahan dalam kerangka memang cinta kepada Allah, dalam arti mau menegakkan syariat ya, syariat dalam arti pernikahan memang karena memang ibadah gitu ya. Jadi soal niat yang sesungguhnya ya Allah alam bisawab, hanya si Ikhwan itu dengan Allah yang tahu kan gitu. Tapi paling tidak kalau memang udah mau hitbah sih insya Allah udah proses yang udah benar tracknya gitu ya. Yang jadi masalah tadi itu kan kalau misalnya yang modus-modus tadi itu gitu ya, yang bilangnya cinta sama Ahwat karena Allah, tapi sebenarnya nggak ada niat apa-apa gitu untuk menikah gitu, cuma sekadar nyampein aja gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Yang jelas begini deh, kalau udah berbicara soal lain jenis, kalau misalnya belum untuk diniatkan untuk menikah, mendingan tahan-tahan dulu deh gitu ya. Ngomong-ngomong yang ya pokoknya nyampein rasa cinta, mengekspresikan gitu, ya tahan-tahan dulu gitu. Kalau misalnya memang udah diniatin mau nikah sekalipun gitu ya, itu pun harus tetap dijaga gitu. Bahkan ketika udah dalam proses nih Ikhwan sama Ahwat dalam proses nikah gitu ya, tapi belum nikah gitu, masih proses. Jadi makanya dibilang kalau taruh tuh jangan lama-lama juga gitu ya. Taruh kalau bisa sih makin cepat sih makin baik. Kalau proses sudah terlalu lama, nanti takutnya udah mulai macam-macam gitu perasaan di hatinya ya, udah mulai banyak zone, udah mulai banyak setan bermain ya, udah ngerasa kayaknya nggak asik nih Ikhwan ini nggak jadi aja deh kayaknya gitu, misalnya kayak gitu ya. Jadi pokoknya selama masih dalam proses itu pun tetap harus dijaga nih Ikhwan sama Ahwatnya. Ya, kalau misalnya memang tadi itu ya, selama masih dalam proses mediasi, insya Allah tetap terjaga. Jadi kalau misalnya udah mulai berhubungan berdua, udah mulai komunikasi berdua, nah ini biasanya yang udah mulai banyak main pihak-pihak yang tak terlihat itu gitu, syaitonnya gitu maksudnya ya. Ada misalnya yang Ikhwan sama Ahwat udah mulai dalam proses menikah, tapi sebelum menikah tuh udah mulai manggil Abi sama Umi gitu misalnya ya. Karena apa? Karena sudah mulai berkomunikasi berdua. Ya, ini artinya setannya udah main gitu di situ gitu. Ya, udah mulai manggil Abi sama Umi. Udah gitu baru beberapa bulan nikah si Ahwatnya ngajak cerai gitu, udah minta cerai. Kalau soal niat itu tadi itu ya, hanya yang bersangkutan yang tahu ya. Tapi paling tidak dia punya niat baik gitu. Kalau memang dalam proses udah hitbah sih, insya Allah udah dalam niat baik, insya Allah ya. Allahu a'lam bishawab. Silahkan Mbak Ayu Melina. Nanyanya lewat chat juga boleh kali ya, Mah ya? Iya, boleh lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mi, akan sebelumnya anak kalau izin bertanya, Mi. Gimana ya, Mi, kalau kita merasa gimana ya? Sebenarnya posisi kita sekarang nih sedang dalam keadaan yang didesak keluarga gitu kan, Mi, sama faktor umur, usia gitu, Mi. Sedangkan kita sendiri tuh masih merasa sebenarnya tenang-tenang aja gitu loh, Mi, masih santai kayak gitu kan, Mi. Karena sebelum-sebelumnya tuh beberapa Ikhwan misalnya datang tapi biasa cuma ngeghosting doang gitu loh, Mi. Datang hilang. Jadi kan kita gitu, Mi. Jadi kadang-kadang kan jadi kitanya males juga kalau gitu loh, Mi. Jadi kan nah ketika kita yang serius tiba-tiba kayak gitu lagi gitu kan, Mi. Jadi kita nyantai, intinya kita sudah paham loh, Mi, untuk memperbaiki diri gitu kan. Tapi itu tadi ada faktor yang desakan keluarga, terus usia juga sudah sebenarnya nggak muda lagi gitu loh, Mi. Jadi kira-kira gimana solusinya ya, Mi? Mohon pencerahannya, Umi. Terima kasih. Masya Allah. Makasih ya, Ayu ya. Langsung dijawab ya, Ma ya? Iya, siap. Iya. Langsung jawab aja. Baik, Kak Ayu, ya tetap semangat ya. Jomblo fisabilillah, single lillah gitu pokoknya ya. Ya jadi kadang-kadang emang cobaannya tuh gitu tuh. Dulu tuh sampai sempat ada, dulu tuh saya udah semester akhir kuliah gitu ya. Itu dulu sempat ada buku yang agak heboh, Indahnya Pernikahan Dini ya. Saya lupa deh yang ngarang siapa gitu.
Karena waktu itu ada sinetron yang lagi heboh juga, sinetronnya Agnes Monica, Pernikahan dini. Pernikahan Dini judulnya. Pernikahan dini. Tapi pernikahan dininya agak aneh deh, soalnya karena didahului hamil duluan gitu kalau nggak salah gitu. Terus muncul buku itu gitu. Nah jadi kalau pas bazar-bazar buku tuh kita suka bercanda tuh sama Ahwat gitu ya, sambil megang buku itu gitu ya. Ya kepengennya sih indah gitu ya pernikahan dini. Masalahnya kita udah nggak dini lagi gitu. Jadi dilihat dari usia udah nggak dini lagi gitu ya. Tapi sih asik-asik aja gitu, antara-antara kita masih bercanda-bercanda gitu aja gitu. Tapi memang jadi berbeda ketika itu udah bawa keluarga gitu ya, karena memang ini desakan orang tua gitu, terutama desakan keluarga. Apalagi kalau di kampung tuh biasanya usianya masih muda-muda, masih belasan tahun udah pada punya anak dua gitu, anak ketiga, Betul. ya gitu kan. Nah kita Ya, aspek yang harus, salah satu aspek yang harus kita tekankan terlebih dahulu adalah pertama mendamaikan diri kita terlebih dahulu gitu ya, mendamaikan diri kita terlebih dahulu. Tadi itu kitanya nggak kenapa-napa gitu kan, oke berarti udah selesai kalau gitu ya proses mendamaikan diri kita terlebih dahulu. Tapi yang kedua yang jadi masalah karena desakan orang tua, sampai ada ya kalau dulu tuh sampai takut pulang ya, takut pulang karena kepengennya kalau udah lebaran gitu kan ya, pengennya cepet-cepet balik aja lagi ke Bandar Lampung gitu. Dia kampungnya di mana gitu ya. Kenapa? Soalnya kalau pulang udah pasti ditanyain sama paman-paman sama bibi gitu ya. Nikahnya kapan gitu. Ya. Jadi udah bingung cara cari ngelesnya gitu. Udah bilang bulan Mei, udah Mi gitu ya, Mei gitu, bulan Mei ya, maybe yes, maybe no gitu kan ya. Karena emang belum ada gitu, karena jodohnya emang belum ada gitu, mau diapain gitu. Pertama tadi itu gitu, kita teguhkan diri kita terlebih dahulu, kemudian yang kedua emang dikomunikasiin ke orang tua gitu. Sebenarnya saya ini kepengennya gimana sih cara dapat jodohnya gitu ya. Kalau dulu sih suami saya ya Pak Supri tuh dia apa adanya gitu, belak-belakan gitu ngomong ke keluarganya. Ini cara saya ini kepengennya dapat jodoh begini nih, gitu, nggak pakai pacaran gitu ya. Tapi pakai ta'aruf, lu ceritain semuanya ke orang tuanya, ke kakak-kakaknya gitu ya. Kalau saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa apa adanya belak-belak begitu gitu, harus banyak kode waktu itu ke ibu saya gitu ya. Beda-beda sih pendekatan orang-orang gitu ya, tapi dulu pas sebelum saya dapat jodoh, ayah saya juga nanyain terus gitu, ayah almarhum waktu itu ya udah nanyain terus karena beliau udah sakit gitu kan. Terus ngomongnya tuh gini, kali hampir sama sih kasusnya ya, hampir sama. Nah ayah ini udah sakit-sakitan gitu ya, tapi sampai sekarang kok ayah belum pernah ngeliat sih ada cowok yang diajak ke rumah gitu ya, kira-kira kayak gitu ya kali gitu ya, yang dikenalin gitu kan, yang dikenalin bakal calon kamu gitu ya. Nah terus saya bilang begini ya, ini sambil bercandaan nih, ini metode ngeles ya, mungkin bisa dipakai ya. Jadi saya bilang kayak saya waktu itu begini ya, ayah tuh kepengennya jodoh date ini orang mana coba gitu, soalnya orang Padang ada, orang Lampung ada gitu, orang Jawa ada gitu, orang Sunda ada gitu ya. Terus ayah saya lain juga nanggepinnya gitu. Saya bilang, lah jadi banyak ternyata pacar kamu ini. Salah juga nanggepinnya ya. Tapi maksudnya artinya, ayah jangan khawatir lah gitu. Jodoh saya mau orang apa nanti insya Allah ada gitu ya. Nanti tinggal ditulis di CV kriteria itu, orang mana gitu. Misalnya gitu ya. Nanti insya Allah gitu ya. Akan Allah dekatkan gitu jodohnya gitu ya. Nah, yang pertama-tama tadi itu dikomunikasikan sama pihak keluarga ya. Pertama kita selesaikan dulu galau kita, kemudian yang kedua dikomunikasikan ke pihak keluarga. Kemudian yang ketiga, saya kira ini juga perlu jadi salah satu solusi ya. Dalam arti begini, kita kepengennya memang nikahnya mungkin yang benar-benar pure gitu ya, kayak tadi itu prosesnya ya, bisa lewat guru ngaji kita gitu, mungkin gitu ya, supaya prosesnya betul-betul barokah gitu ya. Tapi perlu juga kita lihat ada kemungkinan yang ketiga. Kalau misalnya ada dari pihak keluarga yang mau kenalin kita gitu, kenalin kita dengan seseorang lah gitu ya. Tetap dengan proses yang baik, kita tetap perlu investigasi dulu gitu calonnya nih baik gitu, insya Allah ya semuanya lah. Prosesnya hampir sama dengan taruh ya guru ngaji gitu. Kenapa enggak gitu, dibuka juga keran itu. Peluang itu juga tetap perlu dibuka gitu. Ya misalnya dikenalin sama keluarga, sama paman atau bibi, kita tahu paman atau bibi kita ini orang soleh nih gitu, insya Allah soleh deh gitu, nggak mungkin ngejerumusin ponakannya gitu misalnya gitu ya, ya nggak apa-apa, keran itu dibuka gitu, ya celah itu dibuka, ya insya Allah kalau misalnya memang jodohnya memang dari situ gitu, kenapa enggak gitu, ya tetap dibuka peluang itu, ya mungkin gitu ya, Kak Ayu ya, tetap semangat ya Kak ya.
Iya Mi, terima kasih banyak atas jawabannya Mi. Insya Allah memang pulang ya. iya Mi. Jadi kemarin itu sebenarnya beberapa metode yang Umi kasih juga sudah saya coba gitu kan Mi. Sebenarnya ya karena tenang tadi udah mendamaikan diri, udah ibarat damaikan diri ya Mi, ada rasa tenang ya kalau kita damai ya Mi ya. Yang kedua juga diskusi dengan keluarga, tapi kadang-kadang ditanya lagi gitu Mi. Sudah diskusi ditanya lagi gitu. Iya. Itu loh Mi yang membuat galauan gitu kan. Sampai memang kalau Umi tadi ayahnya sakit-sakitan, memang almarhum tuh mungkin sebulan sebelum beliau meninggal itu kemarin ya gitu, mungkin dia udah berasa kan, jadi benar-benar nanya terus Mi gitu kan. Baru-baru ini kan beliau meninggal juga, jadi semakin di situ semakin aduh gitu, tambah ngedrop gitu kan, jadi merasa bersalah gitu loh Mi. Ada keinginan yang belum tersampaikan gitu kan. Gitu aja. Terus ya gitulah Mi. Jadi satu lagi boleh Mi ditanyain? Iya, boleh nggak nih? Boleh kali ya? Boleh Iya. nggak apa-apa. Ya, Ya, mengatasi silakan. yang Iwan mengghosting tadi tuh Mi. Jadi maksudnya Oh, yang iya. nggak PHP-in ya, itu gimana sih? Oke. Iya, Iya Mi. ini pertanyaan yang berbeda ya. Oke Ya ya. Mi, itu Nah, Mi. Itu ini yang kan sering. ada yang Iwan juga nih, saya lihat pesertanya ya, ada beberapa orang ya. Ini mudah-mudahan bisa sambil didengar nih ya. Wahai para Ikhwan yang suka PHP, suka ngeghosting ya. Nah, jadi kalau saya sih gini aja ya. Kadang-kadang tuh gini. Emang ada sih tipikalnya Ikhwan yang memang modelnya begitu gitu ya. Ada yang memang modelnya Ikhwan itu begitu gitu ya. Ada juga yang memang karena ya pas tergoda aja gitu, tergoda untuk melakukan hal itu gitu ya. Mungkin karena punya teman yang suka begitu, atau mungkin ya pokoknya pas lagi dapat godaannya aja gitu ya. Nah, ketemu dengan Ikhwan seperti ini kita harus bagaimana? Saya bilang begini ya. Pada semua kasus-kasus Ikhwan dan Akhwat yang ketemu beginian, bagaimanapun kalau yang Akhwatnya nggak oke gitu ya, Akhwatnya nggak memberikan peluang untuk bisa diperlakukan seperti itu, tangannya nggak bakal bertepuk, ya nggak gitu. Ya. Jadi pada kasus Ikhwan yang sedang menepukkan tangan kanannya, kalau si Akhwatnya nggak ikut menepukkan tangan kirinya gitu ya, nggak bakal bunyi gitu ya. Jadi ya bertepuk sebelah tangan aja udah gitu, ya, biarin aja, cuekin aja gitu Ikhwan yang begitu gitu. Ya. Cuekin atau ditegaskan gitu, ya kasihan banget sih Ahi gitu ya, modus amat sih gitu ya, cari jodoh kayak gini modelnya gitu ya, mohon maaf ya saya bukan korban atom gitu ya, bilang aja kayak gitu ya. Jadi kalau udah ditegesin kayak gitu, insya Allah kan dia gak bakal lagi ya, kecuali kalau misalnya memang muka badak gitu ya, cuek gitu misalnya ya. Cuman biasanya kalau udah ditegesin sih biasanya udah gak bakal mau lagi lah gitu. Nah, cuman kalau misalnya masalahnya kitanya juga ikut nanggepin gitu, ya kan? Yang jadi masalah tuh kalau misalnya ada yang berdesir nih, kenapa? Karena ada yang merhatiin gitu, ya. Itu fitrah sekali lagi ya. Akhwat fitrah sekalian. Jadi kalau ngerasa ada Ikhwan yang merhatiin kita nih gitu, ada yang merhatiin ya, kita ngerasa diperhatiin, seneng nggak kira-kira? Seneng gitu, karena ada yang merhatiin gitu. Ya. Apalagi misalnya Ikhwannya juga memang Ikhwan inceran kita gitu, Ikhwan inceran. Ya pokoknya Ikhwan yang kita udah mulai lihat-lihat lah dari jauh lah gitu ya. Terus waduh ternyata dia merhatiin kita gitu kan ya. Waduh, kayaknya jadi langsung nyambung gitu panah-panahnya itu gitu kan. Nah itu yang harus hati-hati gitu. Tadi saya bilang kalau misalnya Akhwatnya nggak nanggepin gitu ya, insya Allah nggak bakal terus gitu. Tapi kalau kita nanggepin ya udah bisa jadi story gitu kan. Iya, syukron Umi, jazakillah khair atas jawabannya Mi. Iya, sama-sama, semangat. Insya Allah udah deket, insya Allah jodohnya, insya Allah. Iya Mi. Amin ya Allah, amin. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, amin. Semangat untuk Mbak Ayu. Semangat jawabnya, Kori. Amin. Ya, amin.